Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ya, yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Muhammad Azam Ramadan dan saya sendiri Muhammad Sunan Rafi akan membahas tentang keadaan tata kelola Islam di lembaga keuangan Islam, yaitu dari segi indeks tata kelola Islamnya, yaitu karyanya Zulkifli Hasan dan Mehmet Sutai. Ya, dalam pembahasan kali ini, insya Allah akan kita bagi menjadi 5 ya, jadi 5 subbab. Yang pertama latar belakang, lalu tujuan literatur, lalu 3 metodologi penelitian, keempat pembahasan, yang terakhir penutup. Kita langsung beranjak ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Ya, latar belakang di sini, McKinsey & Co memperkirakan nilai aset yang dikelola oleh industri keuangan syariah akan mencapai 1 triliun US dollar pada tahun 2010. Itu menurut Reuters tahun 2009, dan Bankir tahun 2009 26 melaporkan bahwa nilai total aset syariah yang sesuai yang dikelola oleh 500 LKI lembaga keuangan Islam teratas pada tahun 2009 adalah sekitar 822,1 miliar. Faktanya, industri keuangan syariah tumbuh jauh lebih cepat daripada pasar keuangan konvensional menurut Analisa tahun 2005. Pada tahun 2010, ada sekitar 500 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di 75 negara dengan total aset hampir 1 triliun US dollar. Dalam 1 dekade, industri keuangan Islam diharapkan dapat menangkap setengah dari tanggungan dunia muslim. Next, International Financial Service Board atau IFSB mendefinisikan sistem tata kelola syariah sebagai seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi yang melaluinya LKI memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas penerbitan yang relevan pernyataan syariah, penyebaran informasi, dan tinjauan kepatuhan internal syariah atau International Financial Service Board tahun 2009 Peks 2. Definisi ini menjelaskan bahwa tata kelola syariah sangat penting bagi lembaga keuangan Islam untuk tujuan legitimasi produk dan layanan dari perspektif syariah, promosi moderasi dan keadilan dalam transaksi keuangan, kepercayaan dan kepercayaan pemangku kepentingan, dan sebagai bagian dari alat manajemen risiko eksklusif untuk lembaga keuangan Islam. Tata kelola perusahaan Islam dianggap sebagai salah satu faktor yang paling signifikan yang mengarah pada penentuan deposan investasi mereka. Misalnya, dilaporkan bahwa 81,4% dari total 468 respon deposan dari Bahrain, Bangladesh, dan Sudan akan mentransfer dana mereka ke bank lain karena ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan 70% deposan juga akan memindahkan dananya jika mengetahui bahwa pendapatan bank berasal dari pendapatan berbasis bunga. Nah, jadi seperti itu latar belakangnya. Kenapa di sini sangat penting tata kelola Islam di lembaga keuangan Islam itu ya. Jadi pertama bahwa ternyata ternyata lembaga keuangan Islam, industri keuangan syariah itu jauh lebih cepat peningkatannya daripada industri konvensional ya, Lalu juga bahwa tata kelola lembaga keuangan Islam itu juga sangat penting karena bagi deposan-deposan yang emang berada di dunia Islam sebenarnya. Kalau misalkan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, maka biasanya itu akan beralih orang-orang yang menjadi deposan itu. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu tinjauan literatur. Ya, di tata kelola perusahaan Islam ya, dengan tidak adanya pedoman tata kelola perusahaan untuk LKI ya, organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam, misalnya AOIV tahun 2005 mengambil inisiatif untuk mengeluarkan 7 standar tata kelola berikut. Ya, yang pertama, standar tata kelola untuk LKI lembaga keuangan Islam nomor 1, yaitu tentang Dewan Pengawas Syariah, yaitu tentang pengangkatan, lalu susunannya seperti apa, dan laporannya.
Lalu yang kedua, standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam nomor 2 mengenai tinjauan syariah. Yang ketiga, standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam nomor 3 tentang tinjauan internal syariah. Yang keempat, standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam nomor 4 terkait dengan komite audit dan tata kelola. Nomor 5, ya, standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam nomor 5 yaitu tentang independensi Dewan Syariah. Lalu standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam nomor 6 terkait dengan pernyataan tentang prinsip tata kelola untuk LKI, dan yang nomor 7-nya itu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk melengkapi ini, Dewan Layanan Keuangan Internasional atau IFSB tadi, International Financial Syariah Board, telah mengeluarkan prinsip panduan tata kelola perusahaan untuk lembaga yang hanya menawarkan layanan keuangan syariah, tidak termasuk takaful lembaga takaful, dan reksadana Islam, dan diikuti oleh prinsip-prinsip panduan IFSB tentang sistem tata kelola syariah di lembaga yang menawarkan layanan keuangan Islam. Mengingat pentingnya tata kelola perusahaan Islam dan isu-isu tertentu dan kesulitan pada AAOIV dan prinsip-prinsip panduan dan standar tata kelola IFSB, beberapa pedoman juga dikeluarkan di tingkat mikro. Hal ini diikuti oleh Bank Sentral Bahrain, Pusat Keuangan Internasional Dubai, dan Pusat Keuangan Qatar dengan penerbitan buku aturan keuangan syariah dan modul bisnis. Meskipun inisiatif terpuji ini inisiatif yang bagus ya, dari 3 bank tersebut, dari Bank Sentral Bahrain, lalu Pusat Keuangan Internasional Dubai, dan Pusat Keuangan Qatar, dengan penerbitan bukunya itu, studi ini menemukan bahwa tidak ada studi spesifik dan komprehensif untuk mengevaluasi efisiensi dan implikasi dari pedoman dan prinsip panduan tersebut. Faktanya, selama 4 dekade terakhir, tinjauan literatur yang ada menunjukkan bahwa hanya sedikit penelitian yang dilakukan di bidang tata kelola syariah. Studi ini mengklasifikasikan dan memberi peringkat lembaga keuangan Islam ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama praktek yang belum berkembang, lalu praktek yang baru muncul, yang ketiga praktek yang ditingkatkan, yang keempat praktik yang baik, yang terakhir yaitu praktik terbaik. Jadi dalam studi ini akan mengklasifikasikan bahwa lembaga keuangan Islam itu menjadi 5 ya, tadi yang seperti yang saya sebutkan, yaitu pertama belum berkembang, lalu baru muncul, yang ketiga sudah ditingkatkan, yang keempat itu sudah baik, lalu yang terakhir memang terbaik lembaga keuangan Islam itu. Lalu kita lanjut ke metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian, karena ketersediaan informasi tentang praktik tata kelola perusahaan Islam sangat terbatas, kuesioner survei terperinci dibuat untuk sumber dana primer dari LKI, tidak termasuk takaful, institusi takaful ya. Survei didistribusikan ke 80 lembaga keuangan Islam, Malaysia 20, lalu negara-negara yang Teluk ya, Dewan Kerjasama Teluk itu 54, lalu Bahrain 12, lalu Uni Emirat Arab 13, Qatar 10, Kuwait 10, Arab Saudi 9, dan Inggris 6. Survei ini dibagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari pendekatan umum tata kelola perusahaan Islam, tata kelola dan regulasi Islam, peran Dewan Syariah, atribut dari Dewan Syariah sehubungan dengan kompetensi, independensi, transparansi, dan kerahasiaan, prosedur operasional, dan penilaian atas Dewan Syariah. Berkenaan dengan umpan balik survei, tingkat respon 43,8 dari 80 lembaga keuangan Islam relatif memuaskan dan signifikan. Hal ini ditegaskan oleh Sekaran tahun 2003 halaman 237 yang menganggap bahwa tingkat respon 30% dapat diterima. Tingkat respon yang dicapai yaitu Malaysia 48%, Uni Emirat Arab 22%, Kuwait 9%, Bahrain 6%, Arab Saudi 6%, Inggris 6%, dan Qatar 3%. Selanjutnya untuk indeks tata kelola syariah akan dibahas oleh saudara Muhammad Azam Ramadan. Padanya saya persilakan. Oke, terima kasih Sufi. Next, Suf. Oke, selanjutnya yaitu indeks tata kelola syariah.
Nah, dengan tidak adanya studi khusus untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tata kelola perusahaan Islam, penelitian ini memperkenalkan indeks tata kelola perusahaan Islam yang unik. 5 indeks ini dirumuskan berdasarkan 50 prinsip utama yang dipilih dari praktik terbaik tata kelola perusahaan Islam yang diambil dari standar tata kelola AOIV dan IFSB 10. Lembaga keuangan Islam yang memiliki persyaratan setidaknya sepertiga sebagai quorum mereka untuk rapat Dewan Syariah. Nah, lembaga keuangan Islam yang mendapat skor 1-15, prinsip-prinsip kunci tata kelola perusahaan Islam diberi peringkat sebagai praktik yang kurang berkembang. Untuk skor 16-25 yaitu praktik yang akan muncul, 26-35 yaitu praktik yang ditingkatkan, dan skor 36-45 sebagai praktik baik, dan untuk skor 46-50 sebagai praktik terbaik. Nah, klasifikasi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana penerapan tata kelola syariah seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam di negara-negara dengan kasus tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Nah, di hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata keseluruhan skor tata kelola syariah adalah 30,1 indikator. Nah, mayoritas lembaga keuangan syariah yaitu sebesar 40%, termasuk dalam praktik yang ditingkatkan dengan rata-rata 32,9 indikator. Sementara itu 8,6% lembaga keuangan Islam jatuh ke dalam praktik baru dan 17,1% lembaga keuangan Islam yaitu praktik terbelakang. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah besar lembaga keuangan Islam yaitu lebih dari 25% mendapat skor kurang dari 25 indikator tata kelola perusahaan Islam yang menunjukkan praktik yang sangat lemah, dan 40% dari lembaga keuangan Islam menunjukkan beberapa peningkatan positif. Nah, selanjutnya untuk dilihat dari negara-negaranya, tidak seperti Malaysia, temuan keseluruhan lembaga keuangan Islam di negara-negara GCC menunjukkan bahwa mereka memiliki praktik tata kelola perusahaan Islam yang sedikit lemah dengan rata-rata 22,2 indikator terbaik yang dapat digolongkan sebagai praktik yang sedang berkembang. 20% lembaga keuangan Islam termasuk dalam kategori praktik yang ditingkatkan, 8,6% ke dalam kategori praktik yang muncul, dan 17,1% ke dalam praktik yang belum dikembangkan. Posisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% lembaga keuangan negara-negara GCC mendapat skor kurang dari 25 indikator yang menunjukkan praktik tata kelola perusahaan Islam sangat lemah untuk di negara-negara GCC tersebut. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan Islam secara keseluruhan di Malaysia, negara-negara GCC, dan Inggris masih pada tingkat yang sangat minim. Berdasarkan seluruh analisis penelitian dan pengamatan, penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh mana praktik tata kelola perusahaan Islam sangat tergantung pada kerangka peraturan, pendekatan proaktif, otoritas pengatur, dan sikap positif manajemen lembaga keuangan Islam. Ketiga komponen ini merupakan faktor penentu untuk memastikan praktik tata kelola Islam yang lebih baik di lembaga keuangan Islam. Oleh karena ini, setiap upaya dan inisiatif di tingkat mikro atau makro untuk perbaikan dan peningkatan praktik tata kelola perusahaan syariah harus didukung dan difasilitasi dengan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Oke, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, pentingnya tata kelola perusahaan Islam telah membentuk kembali struktur tata kelola perusahaan di lembaga keuangan syariah. Ini telah menjadi komponen instrumental tata kelola di lembaga keuangan syariah untuk tujuan kepatuhan syariah. Mengingat kurangnya data yang tersedia dan pentingnya penelitian, untuk mengukur data kualitatif, penelitian ini memperkenalkan indeks tata kelola perusahaan Islam yang unik berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam standar tata kelola AOIV dan prinsip panduan IFSB 10. Nah, indeks tata kelola perusahaan Islam kemudian memungkinkan penelitian ini untuk menggambarkan dengan jelas sejauh mana praktek tata kelola syariah di negara-negara kasus yang tadi. Nah,
Dari penelitian ini dapat diterima bahwa temuan yang dirumuskan berdasarkan Indeks Tata Kelola Perusahaan Islam dalam penelitian ini tidak konklusif karena data yang dianalisis berasal dari sampel penelitian kecil, yaitu dari 35 lembaga keuangan Islam. Terlepas dari keterbatasan ini, penelitian ini telah menghasilkan bukti substansial untuk menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam di Malaysia, negara-negara GCC, dan Inggris memiliki praktik tata kelola perusahaan Islam yang berbeda dan beragam. Studi ini juga mengungkapkan bahwa skor indeks tata kelola perusahaan Islam sebesar 65%, lembaga keuangan Islam termasuk dalam kategori praktik yang ditingkatkan yang menunjukkan perlunya peningkatan yang signifikan dengan presentase kecil yaitu 35% lembaga keuangan Islam yang masuk dalam kategori praktik baik. Tadi menyimpulkan bahwa praktik tata kelola keseluruhan masih dalam tahap pengembangan dan perlu segera mendapat perhatian dari regulator dan pengawasan serta tata kelola internal di lembaga keuangan Islam. Meskipun tata kelola perusahaan Islam adalah disiplin yang relatif baru untuk keuangan Islam, ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk kurangnya inisiatif dan pengawasan tata kelola. Sangat diyakini bahwa praktik tata kelola perusahaan Islam yang sehat akan meningkatkan potensi peran keuangan Islam dalam berkontribusi terhadap reformasi perusahaan dan untuk menjaga keberlanjutan. Oke, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Saudara Azam yang telah memaparkan bagaimana tadi metodologi penelitian indeksnya ya, indeks kepatuhan syariahnya, lalu juga bagaimana kesimpulan yang diambil dari yang disimpulkan oleh peneliti ya, tadi menjelaskan bahwa memang masih kurang ya, walaupun di sini juga sebagai alasan untuk kurang inisiatif nggak boleh dijadikan alasan ya, karena ini baru. Namun yang harus digarisbawahi adalah kita ini harus berjuang ya, bahwa harus meyakini juga bahwa praktik tata kelola perusahaan Islam ini akan meningkatkan potensi keuangan Islam dan berperan sangat baik di masa yang akan datang, insya Allah. Jika kita meyakini bahwa potensi keuangan Islam itu sangat besar, gitu, dan kita harus mendukung juga. Mungkin sekian dari kelompok kami ya. Saya Muhammad Sultan Rafi dan rekan saya Muhammad Azan Ramadan. Pamit undur diri. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.